Dalam lembaran awal sejarah manusia, terdapat kisah tentang dua sosok bernama Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas yang dipercaya berasal dari keturunan Nabi Syis. Konon, dari keduanya mengalir berbagai aliran pemikiran dan keyakinan yang pada akhirnya membentuk lebih dari 70 golongan dalam tubuh agama-agama besar. Narasi ini menimbulkan pertanyaan mendalam. Benarkah sejarah perpecahan agama sudah tertanam sejak masa awal umat manusia? Mari kita menelusuri jejak dan makna di balik kisah ini. Keturunan Nabi Adam yang diangkat menjadi nabi hanya satu, yakni Nabi Syis alaihi salam. Nabi Syis merupakan keturunan Nabi Adam yang lahir tunggal, diturunkan Yang Maha Esa sebagai pengganti anak Adam yang terbunuh. Rupa Nabi Syis sangat mirip dengan rupa Nabi Adam dan menjadi satu-satunya manusia yang memiliki kebijaksanaan terhebat sepanjang masa. Begitu mengasihinya, Nabi Adam meminta pada Yang Maha Esa supaya kelak keturunan Nabi Syis diizinkan menjadi penguasa atas keturunan saudara-saudaranya. Saat berdoa, malaikat Azazil atau iblis ternyata mencuri dengar. Azazil paham bila doa Adam akan selalu didengar dan dikabulkan Yang Maha Esa. Seketika itu pula, tumbuh keinginan Azazil untuk mencampurkan darah keturunannya dengan darah keturunan Nabi Syis. Malaikat Azazil terus mengintai Nabi Syis dan menunggu kesempatan mencampurkan darah keturunannya. Maka ketika Nabi Syis menikah dengan Dewi Mulat, pada suatu malam, Dewi Mulat dibuat tidur dan diambil Azazil. Lalu keberadaannya digantikan putrinya, Dewi Delajah, yang telah beralih rupa menjadi Dewi Mulat. Setelah dibuahi, malaikat Azazil langsung mengangkat Dewi Delajah dan mengembalikan Dewi Mulat. 9 bulan kemudian, Dewi Delajah melahirkan bersamaan dengan terbenamnya matahari. Namun anehnya, anak yang lahir itu berwujud segumpal darah yang berkilauan. Malaikat Azazil mengambil darah tersebut lalu membawanya pergi ke negeri Kusnia Malibari. Sementara itu, pada hari yang sama, Dewi Mulat lebih dulu melahirkan bersamaan dengan terbitnya matahari. Yang dilahirkannya adalah 2 orang anak. Anak yang satu berwujud bayi normal, sedangkan yang satunya berwujud seberkas cahaya. Malaikat Azazil datang secara gaib lalu menangkap seberkas cahaya tersebut dan disatukannya dengan darah berkilauan yang ia bawa dari Dewi Delajah. Atas kehendak Tuhan, persatuan tersebut menciptakan seorang bayi laki-laki, namun tubuhnya tidak bisa diraba dan selalu memancarkan cahaya seperti sinar rembulan. Nabi Adam pun datang dan memberi nama kedua cucunya tersebut. Yang berwujud bayi normal diberi nama Sayyidina Anwas, sedangkan yang berwujud bayi bercahaya diberi nama Sayyidina Anwar. Nabi Adam meramalkan bahwa Sayyidina Anwas kelak akan menurunkan para nabi, sedangkan Sayyidina Anwar kelak tidak mau mengikuti agamanya dan memilih jalan hidup sendiri. Namun keturunannya juga banyak yang menjadi raja dan tokoh besar di dunia. Hal ini membuat Sayyidina Syis bimbang dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada takdir Tuhan. Di negeri Kusnia Malibari, Nabi Adam telah berusia 990 tahun dan kini dalam keadaan sakaratul maut menjelang wafat. Di sekitarnya telah berkumpul semua anggota keluarga, mulai dari istri, para putra-putri, serta cucu dan cicit. Namun ada seorang yang belum datang, yaitu Sayyidina Anwar putra Sayyidina Syis. Nabi Adam mengetahui kalau Sayyidina Anwar saat ini sedang berkelana di hutan Ambalah di Tanah Keling dan berguru kepada malaikat Azazil. Tidak lama kemudian, Sayyidina Anwar datang dan menyampaikan rasa prihatin atas keadaan sang kakek. Sayyidina Syis bertanya apakah benar putranya itu telah berguru kepada malaikat Azazil di hutan Ambalah. Jika memang benar, ia melarang keras Sayyidina Anwar berhubungan lagi dengan malaikat Azazil, karena dulu telah dikeluarkan dari taman surga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesombongannya yang menolak memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Sayyidina Anwar mengakui dirinya memang telah berkelana sampai ke hutan Ambalah di Tanah Keling dan berguru kepada seorang pertapa tua. Pertapa tua itu telah mengajarinya berbagai macam ilmu kesaktian, antara lain kemampuan terbang, menghilang, amblas bumi, menyelam di air, serta berubah wujud. Mengenai malaikat Azazil, ia mengaku tidak kenal dan tidak tahu menahu. Nabi Adam menjelaskan bahwa pertapa tua itu tidak lain adalah malaikat Azazil yang sedang menyamar. Ia berwasiat agar Sayyidina Anwar tidak lagi berhubungan dengannya dan supaya kembali ke agama yang benar. Tidak lama kemudian, muncul 2 malaikat yang diutus Tuhan untuk datang ke Kusnia Malibari. Mereka adalah malaikat Israel yang bertugas menjemput roh Nabi Adam, dan malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan keputusan Tuhan untuk menunjuk Sayyidina Syis, putra ke-6, sebagai nabi menggantikan sang ayah.
dan mengangkat Sayyidina Kayumaras putra ke-13 sebagai Raja Kusnia Malibari yang baru dengan bergelar Sultan Kayu Mutu. Demikianlah Nabi Adam pun meninggal dunia. Para anggota keluarga serentak memanjatkan doa mengantarkan kepergian rohnya. 40 hari setelah meninggalnya Nabi Adam, terjadi percakapan antara dua orang putra Nabi Syis, yaitu Sayyidina Anwas dan Sayyidina Anwar, mengenai rahasia kehidupan. Menurut Sayyidina Anwas, agama Nabi Adam adalah agama yang paling berat dan harus diikuti tanpa penolakan. Semua kitab peninggalan sang kakek bisa dijadikan petunjuk untuk menjalani kehidupan yang benar, karena isi kitab tersebut berasal dari apa yang diajarkan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Nabi Adam. Maka, mencari agama lain adalah suatu perbuatan sia-sia belaka. Sayyidina Anwar tidak setuju. Menurutnya, ilmu Tuhan itu sangat luas, tak terbatas dan tidak bisa ditampung hanya dalam kitab-kitab saja. Untuk mempelajari rahasia kehidupan, maka harus mempelajari pula bagaimana alam bekerja. Alam memiliki hukum sebab akibat yang berjalan sesuai ketentuan Tuhan. Apalagi melihat Nabi Adam ternyata meninggal dunia dalam usia 990 tahun, membuat Sayyidina Anwar merasa sangat kecewa. Ia berpendapat jika memang agama yang diajarkan Nabi Adam itu benar, harusnya dapat menghindarkannya dari kematian seperti kaum malaikat yang hidup abadi. Sayyidina Anwas tidak setuju, karena makhluk bernama manusia dan malaikat jelas-jelas berbeda secara penciptaan. Manusia berasal dari saripati tanah dan harus kembali menjadi tanah. Namun, Sayyidina Anwar tetap bersikeras bahwa manusia bisa mencapai kehidupan abadi seperti malaikat jika mau berusaha. Setelah membulatkan tekad, ia pun memutuskan untuk pergi berkelana lagi demi mendapatkan kehidupan abadi tersebut. Sayyidina Anwas berusaha menghalangi niat adiknya itu. Terpaksa ia menggunakan kekerasan supaya sang adik menghentikan langkah. Kedua bersaudara itu lalu terlibat pertarungan seru. Karena Sayyidina Anwar jauh lebih sakti, maka ia pun dapat meloloskan diri. Sayyidina Anwas sangat sedih bercampur malu. Ia bersumpah meskipun ilmu kesaktian adiknya lebih tinggi, namun kelak akan ada keturunannya yang bisa mengalahkan keturunan Sayyidina Anwar. Setelah sampai di perbatasan Kusnia Malibari, Sayyidina Anwar bertemu Malaikat Azazil yang memperkenalkan diri sebagai kakeknya dari pihak ibu. Malaikat Azazil juga menceritakan bahwa dirinya dulu menyamar sebagai pertapa tua yang telah mengajarkan segala macam ilmu kesaktian sewaktu Sayyidina Anwar bertapa di hutan Ambalah di Tanah Keling. Sayyidina Anwar bertanya, alasan apa yang membuat Nabi Adam berwasiat agar dirinya tidak lagi berhubungan dengan Malaikat Azazil. Malaikat Azazil pun menceritakan latar belakang permasalahan ini. Dulu di Taman Surga, ia adalah pemuka kaum malaikat. Bahkan disebut-sebut sebagai makhluk yang paling tekun beribadah kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkehendak memilih manusia bernama Adam sebagai khalifah di muka bumi. Para malaikat menyampaikan keluhan kepada Tuhan bahwa manusia hanyalah makhluk yang suka berbuat kerusakan. Tuhan lalu mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam sehingga para malaikat pun mengaku kalah. Maka ketika Tuhan memerintahkan kepada para malaikat untuk menyatakan tunduk dan memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, mereka pun serentak mematuhi, kecuali Malaikat Azazil sang pemuka. Malaikat Azazil tetap pada pendiriannya, bahwa manusia adalah makhluk yang mudah berubah-ubah hatinya, sehingga tidak layak mendapatkan penghormatan. Karena menolak perintah Tuhan itulah, Malaikat Azazil pun dikeluarkan dari Taman Surga. Sayyidina Anwar mendengarkan cerita itu dengan seksama dan merasa pendapat Malaikat Azazil ada benarnya. Namun menentang perintah Tuhan jelas adalah perbuatan yang keliru. Ia tidak mau terlibat dalam permusuhan antara Nabi Adam dan Malaikat Azazil karena keduanya adalah sama-sama kakek baginya. Ia hanya ingin bisa hidup abadi seperti kaum malaikat. Malaikat Azazil berjanji akan membimbing cucunya itu dalam mewujudkan cita-citanya. Sayyidina Anwar sangat gembira dan bersedia mematuhi segala nasihatnya. Mereka berdua lalu berangkat menuju ke kutub utara untuk mencari sumber keabadian tersebut, yang konon akan memancar dari mustika awan mendung di sana. Malaikat Azazil dan Sayyidina Anwar akhirnya sampai di tanah Lulmat yang terletak di balik kutub utara. Di sana, Sayyidina Anwar kemudian bertapa memohon kemurahan Tuhan. Setelah sekian lama bertapa melawan hawa dingin, datanglah sekumpulan awan mendung yang berasal dari lautan rahmat. Dari awan mendung tersebut memancar keluar air keabadian yang disebut Tirta Marta Kamandanu. Atas nasihat Malaikat Azazil, Sayyidina Anwar segera mandi dan meminum air keabadian tersebut. Setelah itu, ia pun berniat menampung air yang masih terus memancar agar kelak bisa diminum anak cucunya. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya dan juga tidak memiliki wadah yang tepat.
Memahami hal itu, malaikat Azazil pun menyerahkan cupu manik Astagina milik Nabi Adam dan Siti Hawa. Dulu, cupu manik tersebut menjadi wadah benih yang mereka keluarkan saat peristiwa lahirnya Nabi Syis. Cupu manik itu kemudian terhempas oleh angin topan dan ditemukan malaikat Azazil di dalam lautan. Sayyidina Anwar menerima cupu manik itu. Meskipun ukurannya kecil, namun memiliki daya kesaktian mampu menampung semua air keabadian yang dipancarkan awan mendung tersebut sampai habis. Setelah dirasa cukup, keduanya lalu pergi meninggalkan tanah Dulmat. Sesampainya di luar kutub utara, malaikat Azazil pamit pergi meninggalkan Sayyidina Anwar yang kemudian melanjutkan perjalanan pulang sendiri. Di tengah jalan, Sayyidina Anwar menemukan pohon rewan, yaitu sejenis pohon ajaib yang tidak memiliki daun sama sekali, tapi bisa hidup sehat. Suar hatinya berkata bahwa akar pohon gundul tersebut bernama Oyot Mimang, merupakan pusaka yang sangat ampuh. Sayyidina Anwar lalu mengambil Oyot Mimang itu dan menjadikannya sebagai pusaka yang diberi nama Lata Mohosadi. Keampuhan akar pohon ini adalah dapat digunakan untuk menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Akan tetapi, karena menyimpan Lata Mohosadi tanpa persiapan, tiba-tiba pikiran Sayyidina Anwar menjadi bingung. Ia tidak tahu kemana arah jalan pulang menuju Kusnia Malibari. Maka ia pun berjalan secara serabutan dan akhirnya terlunta-lunta selama ribuan tahun. Sesampainya di Laut Hitam, Sayyidina Anwar menyaksikan pemandangan yang aneh. Ia melihat dua orang manusia tergantung-gantung di angkasa di atas laut. Sayyidina Anwar bertanya, dan kedua orang itu mengaku bernama Malaikat Harut dan Malaikat Marut. Kedua malaikat tersebut dulu pernah menyampaikan keluhan kepada Tuhan bahwa keputusan Tuhan mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi adalah keliru. Banyak sekali keturunan Nabi Adam yang berbuat kerusakan dan menuruti hawa nafsu. Jika yang menjadi khalifah adalah bangsa malaikat, tentu bumi akan lebih makmur. Kedua malaikat juga berkata, jika mereka memiliki hawa nafsu seperti manusia, pasti mereka tetap bisa mengendalikannya dan tidak mungkin terjerumus ke dalam kejahatan. Tuhan yang Maha Kuasa lalu memberikan ujian dengan cara mengisi mereka berdua dengan hawa nafsu dan menurunkannya ke bumi. Ternyata pada akhirnya mereka gagal juga menjalani ujian tersebut karena terlena oleh pujian sehingga mengajarkan ilmu sihir kepada umat manusia dengan sesuka hati. Kini malaikat Harut dan malaikat Marut harus menjalani hukuman dengan tergantung-gantung di atas Laut Hitam. Sayyidina Anwar sangat tertarik dan ingin menjadi murid mereka. Kedua malaikat lalu mengajarinya berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti ilmu perbintangan, ilmu bumi, ilmu kebijaksanaan, serta ilmu berbicara dengan berbagai jenis makhluk hidup. Sayyidina Anwar sangat bersyukur. Ia merasa tidak perlu lagi kembali ke negeri Kusnia Malibari karena semua anggota keluarganya yang dikenalnya pasti sudah meninggal dunia. Maka, ia lantas menanyakan di mana letak surga dan neraka karena ingin melihat bagaimana keadaan di dalam sana. Kedua malaikat itu berbohong dengan mengatakan bahwa surga dan neraka terletak di hulu sungai Nil. Sayyidina Anwar yang polos segera mengikuti petunjuk kedua malaikat gurunya. Ia pun mendatangi sungai Nil dan berjalan menyusuri sungai terpanjang di dunia tersebut. Dalam perjalanannya itu, ia bertemu paman dan bibinya yang bernama Sayyidina Lata dan Siti Ujwa, putra-putri Nabi Adam dan Siti Hawa nomor 15. Sayyidina Anwar sangat terkejut melihat paman dan bibinya itu masih hidup. Ternyata mereka berdua dulu kabur dari Kusnia Malibari karena tidak bersedia dinikahkan dengan saudara yang lain, sebagaimana yang pernah dikeluhkan oleh Qabil. Mereka juga tidak mengikuti agama Nabi Adam dan memilih mencari jalan kehidupan sendiri, sehingga akhirnya menemukan cara agar bisa tetap awet muda. Sayyidina Anwar kemudian berguru kepada paman dan bibinya tersebut, dan ia memperoleh ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara melihat masa depan. Setelah dirasa cukup, Sayyidina Anwar lalu melanjutkan perjalanan menuju hulu sungai Nil. Sayyidina Anwar telah sampai di hulu sungai Nil yang berupa rawa-rawa sangat luas bernama Rawa Jambiri Jahiri. Ia sangat kecewa dan merasa telah ditipu oleh malaikat Harut dan malaikat Marut karena di tempat itu ternyata sama sekali tidak terdapat surga dan neraka. Yang ada di sana hanyalah pemandangan Gunung Kapsi yang berkali-kali menyemburkan api mengerikan. Sayyidina Anwar melihat air yang mengisi rawa-rawa tersebut ternyata bersumber dari mata air Gunung Kapsi. Maka ia pun melanjutkan perjalanan mendaki gunung tersebut. Di puncak gunung, ia bertemu seorang kakek tua yang mengaku sebagai penguasa surga dan neraka. Kakek tua itu tidak lain adalah malaikat Azazil yang sedang menyamar. Ia mengatakan bahwa Sayyidina Anwar yang berhati tulus dalam mematuhi petunjuk kedua gurunya berhak menerima anugerah Tuhan berupa permata Retna Dumilah.
Melalui permata tersebut, Sayyidina Anwar dapat menyaksikan keindahan surga dan kengerian neraka. Si kakek tua lalu mengajarkan berbagai macam ilmu baru kepada Sayyidina Anwar, antara lain ilmu panitisan atau bersatu dengan makhluk lain, ilmu memasuki alam kematian, dan ilmu memutarbalikkan waktu. Setelah selesai, kakek tua itu memerintahkan kepada Sayyidina Anwar untuk bertapa ke Pulau Lakdewa yang terletak di Samudra Hindia. Sayyidina Anwar pun memohon pamit dan berangkat. Sayyidina Anwar telah sampai di Pulau Lakdewa dan bertapa di puncak sebuah gunung. Ia bertapa dengan cara menatap jalannya matahari. Jika pagi hari wajahnya menghadap ke timur, jika siang hari wajahnya menghadap ke atas, dan jika sore hari wajahnya menghadap ke barat. Kemudian jika malam hari ia berendam di air. Setelah 7 tahun bertapa seperti itu dengan sabar dan tekun, Sayyidina Anwar pun menjadi makhluk halus yang berbadan rohani. Ia tinggal di alam Sunyaruri, yaitu alam para jin. Di alam itu tiada barat, tiada timur, tiada utara, tiada selatan, tiada atas dan tiada bawah. Terang tanpa siang, gelap tanpa malam. Ruang dan waktu menjadi satu, sudah musnah semua tiada nama, dan segalanya berada di dalam rengkuhan Tuhan yang Maha Kuasa. Sayyidina Anwar kemudian mendapatkan perintah Tuhan untuk segera berkeluarga. Karena keturunan Sayyidina Anwar saja saat ini sudah mencapai zaman Nabi Musa. Sayyidina Anwar patuh dan segera bertapa di dalam gua untuk mendapatkan jodoh yang tepat. Tersebutlah Raja Jin di Pulau Maladewa bernama Prabu Nur Hadi yang masih keturunan Jan Banujan, leluhur para jin di dunia. Ia memerintah didampingi saudaranya yang bernama Patih Amir. Pada suatu hari, putri tunggal Prabu Nur Hadi yang bernama Dewi Nurrini bermimpi didatangi seorang kakek tua yang memberitahu bahwa jodohnya yang bernama Sayyidina Anwar sudah dekat dan saat ini bertapa di sebuah gua. Kakek tua itu mengabarkan bahwa perkawinan Dewi Nurrini dengan Sayyidina Anwar kelak akan menurunkan raja-raja tanah Hindustan dan tanah Jawa. Dewi Nurrini menceritakan apa yang dialaminya kepada sang ayah. Prabu Nur Hadi lalu mengutus Patih Amir untuk pergi menyelidiki laki-laki yang digambarkan sang putri dalam mimpinya itu. Patih Amir pun mohon diri dan berangkat. Perjalanan Patih Amir akhirnya sampai di Pulau Lakdewa dan ia menemukan seorang laki-laki di dalam gua yang tubuhnya bercahaya tapi tidak menyilaukan, seperti sinar bulan purnama. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Sayyidina Anwar seperti yang ia cari, Patih Amir pun mengajaknya pergi ke Pulau Maladewa untuk bertemu Prabu Nur Hadi dan Dewi Nurrini. Prabu Nur Hadi menerima kedatangan Sayyidina Anwar dan Patih Amir. Dilihatnya sosok Sayyidina Anwar ternyata berwajah tampan dan tubuhnya bercahaya seperti bulan purnama, membuat hatinya sangat berkenan. Dewi Nurrini juga yakin kalau Sayyidina Anwar ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan si kakek tua dalam mimpi. Maka pernikahan di antara mereka pun dilangsungkan di Pulau Maladewa dan Sayyidina Anwar berganti nama menjadi Sangyang Nur Cahya. Singkat cerita, Dewi Nurrini telah mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sangyang Nur Rasa. Prabu Nur Hadi merasa sudah tiba saatnya untuk mengundurkan diri dari tahta kerajaan Maladewa dan menyerahkannya kepada sang menantu. Maka sejak saat itu, Sangyang Nur Cahya menjadi pemimpin kerajaan Maladewa yang namanya kemudian diganti menjadi Kahyangan Pulau Dewa. Di Kahyangan Pulau Dewa, Sangyang Nur Cahya dihadap Sangyang Nur Rasa dan Patih Amir. Yang dibicarakan adalah rencana Sangyang Nur Cahya untuk mewariskan tahta beserta semua pusaka kepada Sangyang Nur Rasa yang dianggap telah cukup dewasa. Namun Sangyang Nur Rasa merasa belum memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab berat ini. Sangyang Nur Cahya lalu memerintahkan putra tunggalnya itu untuk segera menikah sehingga memiliki istri yang bisa diajak berunding dalam memutuskan permasalahan. Lagi-lagi, Sangyang Nur Rasa menolak karena masih ingin menambah ilmu dan pengalaman. Apalagi dirinya belum mengetahui siapa wanita yang cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Sangyang Nur Cahya marah dan mengusir Sangyang Nur Rasa pergi meninggalkan Kahyangan Pulau Dewa. Sepeninggal Sangyang Nur Rasa, Patih Amir memohon supaya Sangyang Nur Cahya mengampuni Sangyang Nur Rasa dan memerintahkannya kembali. Namun Sangyang Nur Cahya menjelaskan bahwa kemarahannya tadi hanyalah pura-pura untuk mengukur sampai sejauh mana keteguhan hati dan kedalaman ilmu putranya. Sangyang Nur Cahya lalu memerintahkan Patih Amir untuk mengawasi perjalanan Sangyang Nur Rasa dari kejauhan. Sang Patih menurut dan segera berangkat. Sangyang Nur Rasa berkelana sampai tiba di Pulau Dharma dan bertapa di puncak sebuah gunung. Beberapa waktu kemudian datang seorang jin bernama Patih Parwata bersama pasukannya. Patih Parwata marah karena ada orang asing berani bertapa di wilayah kerajaan Pulau Dharma.
Mereka pun mengganggu Sang Hyang Nurrasa supaya menghentikan tapa berata tersebut. Sang Hyang Nurrasa bangun dan menghadapi Patih Parwata. Keduanya lalu mengadu kepandaian yang dilanjutkan dengan pertempuran adu kesaktian. Meskipun seorang diri, namun Sang Hyang Nurrasa mampu menghadapi mereka semua tanpa terdesak sama sekali. Patih Amir yang mengintai dari persembunyian akhirnya muncul dan melerai pertempuran tersebut sebelum jatuh korban di antara mereka. Kepada Patih Parwata, Patih Amir memperkenalkan Sang Hyang Nurrasa sebagai cucu dari Prabu Nurhadi. Ternyata Patih Parwata adalah kakak kandung Prabu Nurhadi dan Patih Amir sendiri. Patih Parwata sangat gembira mengetahui bahwa Sang Hyang Nurrasa ternyata masih anggota keluarganya. Ia pun mengundang Sang Hyang Nurrasa dan Patih Amir untuk berkunjung ke kerajaan Pulau Dharma. Raja Jin di kerajaan Pulau Dharma bernama Prabu Rawangin adalah adik dari Patih Parwata, sehingga terhitung masih saudara Prabu Nurhadi dan Patih Amir pula. Prabu Rawangin menyambut baik kedatangan Sang Hyang Nurrasa dan langsung merasa suka kepadanya. Maka Prabu Rawangin pun berniat menjadikan Sang Hyang Nurrasa sebagai menantu, yaitu dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Rawati. Prabu Rawangin menceritakan beberapa hari yang lalu, Dewi Rawati telah bermimpi mendapat petunjuk bahwa jodohnya sudah dekat dan merupakan cucu dari Nabi Syis. Tak disangka laki-laki yang dimaksud dalam mimpi tersebut kini sudah hadir dan masih anggota keluarga sendiri dari pihak ibu. Menanggapi hal ini, Sang Hyang Nurrasa meminta pertimbangan kepada Patih Amir, dan Patih Amir pun menyarankan supaya menerima perjodohan tersebut. Sang Hyang Nurrasa akhirnya bersedia menjadi menantu Prabu Rawangin. Maka diadakanlah upacara pernikahan antara Sang Hyang Nurrasa dengan Dewi Rawati. 7 hari kemudian Sang Hyang Nurrasa mendapat izin memboyong sang istri untuk menetap di Kahyangan Pulau Dewa. Sang Hyang Nurcahya dan Dewi Nurini menyambut kedatangan Sang Hyang Nurrasa dan Dewi Rawati dengan sukacita. Sang Hyang Nurcahya kemudian menyatakan pengunduran dirinya sebagai penguasa Kahyangan Pulau Dewa. Ia telah menulis semua pengalaman hidupnya dalam sebuah kitab gaib bernama Pustaka Darya dan menyerahkannya kepada Sang Hyang Nurrasa bersama pusaka-pusaka yang lain, yaitu Tirtamarta Kamandanu, Cukumani Astagina, Latama Hosadi, dan Retna Dumilah. Setelah Sang Hyang Nurrasa meminum Tirtamarta Kamandanu, Sang Hyang Nurcahya kemudian menitis ke dalam dirinya, bersatu jiwa raga dengan putranya tersebut. Sejak saat itu, Sang Hyang Nurrasa pun menjadi pemimpin tertinggi di Kahyangan Pulau Dewa. Beberapa bulan kemudian, Dewi Rawati melahirkan putra berupa Sotan, yaitu suara tanpa rupa. Berjumlah 2 dan saling berebut siapa yang lebih tua. Sang Hyang Nurrasa lalu mengheningkan cipta memasuki alam gaib dan membina semua rahsa, sehingga kedua suara itu dapat dikumpulkan dan diberi wujud. Yang bersuara besar dijadikan anak pertama, ia diberi nama Sang Supi, bergelar Sang Hyang Dharmajaka atau Sang Hyang Wening. Sedangkan yang bersuara kecil dijadikan anak kedua, diberi nama Sang Jaji, bergelar Sang Hyang Wenang. Beberapa tahun kemudian, Dewi Rawati melahirkan anak ketiga, berwujud Akyan atau jin sejati, yang oleh Sang Hyang Nurrasa diberi nama Sang Hyang Taya. Ketiga putra Sang Hyang Nurrasa itu sama-sama suka bertapa dan belajar ilmu kesaktian, dan yang paling menonjol di antara mereka adalah Sang Hyang Wenang. Tersebutlah seorang raja jin bernama Prabu Hari dari kerajaan Keling. Ia mendengar adanya penguasa bernama Sang Hyang Nurrasa di Kahyangan Pulau Dewa yang telah banyak menundukkan kaum jin. Prabu Hari merasa penasaran dan berniat mencoba ilmu kesaktian Sang Hyang Nurrasa bersama Patih Sangadik dan sekutunya yang bernama Prabu Sikanda dari kerajaan Selongkadi. Mereka pun berangkat menyerang Pulau Dewa. Sesampainya di sana, Sang Hyang Nurrasa justru menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Tak disangka, Sang Hyang Nurrasa ternyata sudah mengetahui maksud dan tujuan para jin tersebut dan menyerahkan semua urusan kepada para putra. Maka, Prabu Hari pun berhadapan dengan Sang Hyang Wenang. Meskipun baru bertemu, namun Sang Hyang Wenang dapat menebak asal-usul Prabu Hari, yaitu putra Jin Saraba. Adapun Jin Saraba adalah saudara dari Prabu Nurhadi, Prabu Rawangin, Patih Parwata, dan Patih Amir. Juga ada lagi saudara mereka yang lebih tua bernama Prabu Palija, raja kerajaan Keling sebelumnya. Setelah Prabu Palija turun tahta, kerajaan Keling diserahkan kepada putranya yang bergelar Prabu Sangadik. Namun Prabu Sangadik dapat dikalahkan oleh sepupunya sendiri, yaitu Prabu Hari tersebut. Prabu Sangadik lalu menyerahkan kerajaan Keling kepada sepupunya itu, juga mempersembahkan putrinya yang bernama Dewi Wisawati. Prabu Hari kemudian menikahi Dewi Wisawati, sedangkan Prabu Sangadik ditetapkan sebagai patih. Prabu Hari pun malu sekaligus marah karena asal-usulnya dapat ditebak. Ia pun menyerang Sang Hyang Wenang dan terjadilah pertempuran.
Namun pertempuran itu dapat dimenangkan oleh Sang Yang Wenang. Di sisi lain, Prabu Sikanda juga dapat dikalahkan oleh Sang Yang Darmajaka, sedangkan Patih Sangadik menyerah kalah kepada Sang Yang Taya. Sang Yang Nurrasa sangat senang melihat kemenangan putra-putranya, terutama kepada Sang Yang Wenang yang memiliki kepandaian paling tinggi. Ia pun mengubah permusuhan menjadi persahabatan dengan melamar putri-putri Prabu Sikanda dan Prabu Hari untuk menjadi menantunya. Kedua Raja Jin sangat gembira dan menerima lamaran tersebut dengan senang hati. Maka diadakanlah pernikahan antara Sang Yang Darmajaka dengan Dewi Sikandi putri Prabu Sikanda, serta Sang Yang Wenang dengan Dewi Sahoti putri Prabu Hari. Adapun Sang Yang Taya kelak akan bertemu jodohnya di lain waktu. Demikian nasihat Sang Yang Nurrasa. Tidak hanya itu, Prabu Sikanda juga menyerahkan kerajaan Selongkandi kepada Sang Yang Darmajaka untuk menjadi penguasa di sana. Sedangkan Prabu Hari menyerahkan kerajaan Keling kepada Sang Yang Wenang. Namun Sang Yang Nurrasa memiliki rencana lain, yaitu mengangkat Sang Yang Wenang sebagai ahli waris Kahyangan Pulau Dewa. Adapun kerajaan Keling sebaiknya diserahkan kepada putra Sang Yang Wenang yang kelak lahir dari Dewi Sahoti. Setelah keputusan diambil, Sang Yang Nurrasa lalu menyerahkan semua pusaka peninggalan Sang Yang Nurcahya kepada Sang Yang Wenang. Lalu ia pun menitis dan bersatu jiwa raga dengan putra keduanya itu. Maka sejak saat itu Sang Yang Wenang menjadi penguasa tertinggi di Kahyangan Pulau Dewa dengan bergelar Sang Yang Jatiwiseso. Sedangkan Sang Yang Darmajaka menjadi penguasa Kahyangan Selongkandi dengan bergelar Sang Yang Purbawiseso. Sementara adik mereka yaitu Sang Yang Taya memakai gelar Sang Yang Pramanawiseso. Di Kahyangan Pulau Dewa, Sang Yang Wenang menerima kedatangan sang mertua yaitu Prabu Hari beserta Patih Sangadik. Yang dibicarakan adalah rencana Prabu Hari untuk turun tahta dan menyerahkan kerajaan Keling kepada cucunya, yaitu Sang Hyang Tunggal. Namun Sang Hyang Wenang menjelaskan bahwa saat ini putra pertamanya itu sedang pergi berkelana. Rupanya Sang Hyang Tunggal mewarisi sifat turun-temurun dari para leluhur yang suka mengembara dan melakukan tapa brata. Sang Hyang Wenang juga menceritakan bahwa Dewi Sahoti saat ini sedang mengandung untuk yang kedua kalinya dan mungkin sebentar lagi akan melahirkan. Prabu Hari sangat senang mendengar berita gembira ini dan tidak sabar menunggu kelahiran cucunya. Tiba-tiba datang seorang Raja Jin berwujud ular besar bernama Naga Anantawaseso dari kerajaan Saptapratala yang mengaku ingin menjadi pengikut Sang Hyang Wenang. Tadinya ia adalah penganut agama Nabi yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman di kerajaan Bani Israel, namun kemudian tertarik untuk berpindah menjadi penganut agama dewa. Hal ini didengar oleh pemuka bangsa Jin yang mengabdi kepada Nabi Sulaiman. Ia bernama Jin Sakor. Terjadilah perselisihan di mana Jin Sakor memaksa Naga Anantawaseso supaya kembali memeluk agama Nabi. Naga Anantawaseso menolak dan terjadilah pertempuran. Karena jumlah pasukan Jin Sakor lebih banyak, ia pun terdesak dan melarikan diri menuju Kahyangan Pulau Dewa untuk meminta perlindungan. Tidak lama kemudian, Jin Sakor datang menyusul dan meminta supaya Naga Anantawaseso diserahkan kepadanya. Jin Sakor juga memperingatkan Sang Yang Wenang agar meninggalkan agama dewa dan kembali kepada agama yang benar, yaitu yang sudah turun-temurun sejak zaman Nabi Adam. Apalagi saat ini yang menjadi pemuka agama adalah Nabi Sulaiman, yang juga merajai bangsa manusia, jin, dan segala jenis binatang di wilayah Bani Israel. Sang Yang Wenang mengatakan bahwa masalah agama adalah masalah keyakinan yang tidak bisa dipaksakan. Prabu Hari pun kesal melihat ulah Jin Sakor dan menantangnya keluar. Pertemuan pun dibubarkan. Sang Yang Wenang menemui istrinya, Dewi Sahoti yang hendak melahirkan. Tidak lama kemudian lahirlah sepasang akian, laki-laki dan perempuan yang masing-masing memancarkan cahaya. Sang Yang Wenang memandikan keduanya dengan Tirta Marta Kamandanu, sehingga memiliki wujud bayi dan dalam waktu singkat berubah pula menjadi dewasa. Sang Yang Wenang lalu memberi nama untuk mereka berdua, yang laki-laki diberi nama Sang Yang Hening, sedangkan yang perempuan diberi nama Dewi Suyati. Prabu Hari berhadap-hadapan dengan Jin Sakor. Terjadilah pertempuran antara pasukan Jin Kahyangan Pulau Dewa melawan pasukan Jin Kerajaan Bani Israel. Pada mulanya, pihak Pulau Dewa terdesak kewalahan. Namun kemudian Sang Yang Wenang turun ke medan laga dan mengeluarkan aji pangabaran, membuat Jin Sakor dan para prajuritnya terkulai lemas tanpa daya dan menyerah kalah. Jin Sakor mohon ampun dan menyatakan diri tunduk kepada Kahyangan Pulau Dewa. Sang Yang Wenang lalu bertanya mengapa Nabi Sulaiman bisa begitu berkuasa terhadap segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, jin, serta binatang. Jin Sakor menceritakan bahwa Nabi Sulaiman memiliki cincin pusaka pemberian Tuhan bernama cincin makhlukat gaib yang menjadi daya kesaktiannya.
Sang Yang Wenang tertarik dan ingin memiliki cincin pusaka tersebut. Prabu Hari menasehati bahwa menginginkan benda milik orang lain adalah perbuatan yang tidak baik. Namun Sang Yang Wenang mengabaikan nasihat mertuanya dan tetap memerintahkan Jin Sakor untuk pergi mencurinya. Jin Sakor menyatakan sanggup dan segera berangkat meninggalkan Kahyangan Pulau Dewa menuju ke negeri Bani Israel. Sementara itu, Prabu Hari menjenguk Dewi Sahoti yang baru saja melahirkan dan menemui kedua cucu barunya dengan penuh sukacita. Setelah itu, ia dan Patih sang adik mohon pamit pulang ke kerajaan Keling. Jin Sakor pun tiba di tempat tujuan dan diam-diam menyusup ke dalam kamar tidur Nabi Sulaiman. Ketika sang Nabi sedang mandi, cincin makhluk al-gaib ditinggal di dalam kamar tidurnya. Jin Sakor yang sudah hafal kegiatan sehari-hari Nabi Sulaiman pun dapat mencuri cincin tersebut dan memakainya di jari. Ketika Nabi Sulaiman selesai mandi dan hendak mengambil cincin itu, Jin Sakor lebih dulu menyerangnya sampai pingsan dan kemudian melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah memakai cincin pusaka tersebut, Jin Sakor menjadi lupa diri. Ia pun menyamar sebagai Nabi Sulaiman dan duduk di atas tahta memimpin segenap rakyat Bani Israel. Setelah 40 hari bersenang-senang, Jin Sakor akhirnya teringat pada Sang Yang Wenang. Ia lalu meninggalkan kerajaan Bani Israel dan kembali menuju Kahyangan Pulau Dewa. Rupanya perbuatan Jin Sakor mencuri cincin makhlukat gaib dan menyamar menjadi Nabi Sulaiman telah diketahui oleh para jin lainnya. Mereka pun mengejar Jin Sakor dan berhasil menyusulnya. Terjadilah pertempuran di atas laut. Jin Sakor terdesak kewalahan dan cincin makhlukat gaib pun jatuh ke dalam laut. Ia kemudian melarikan diri kembali ke Kahyangan Pulau Dewa. Sementara itu, nasib Nabi Sulaiman yang telah dibuang ke laut oleh Jin Sakor ternyata dapat diselamatkan oleh para pencari ikan dalam keadaan sakit parah. Ia pun dirawat di desa nelayan dan setiap hari berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya diberi kesembuhan. Doa tersebut akhirnya dikabulkan. Cincin makhlukat gaib yang jatuh ke laut telah digigit oleh seekor ikan, dan ikan itu kemudian ditangkap para nelayan. Mengetahui ada yang aneh pada mulut ikan tersebut, para nelayan pun mempersembahkannya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sangat gembira bisa menemukan kembali cincin makhlukat gaib dan langsung mendapat kesembuhan. Ia pun berterima kasih kepada para nelayan dan segera kembali ke kerajaan Bani Israel. Di Kahyangan Pulau Dewa, Sang Yang Wenang menerima kedatangan Jin Sakor yang baru kembali dari menjalankan tugas di kerajaan Bani Israel. Jin Sakor memohon ampun karena dirinya telah lupa diri sehingga pada akhirnya gagal mendapatkan cincin makhlukat gaib. Sang Yang Wenang menerima laporan tersebut dengan perasaan pasrah kepada takdir Tuhan. Ia juga merasa bersalah karena tidak sepantasnya menginginkan benda milik orang lain yang bukan menjadi haknya. Sang Yang Wenang kemudian menyambut kedatangan Sang Yang Tunggal, putra sulungnya. Mereka lalu saling bercerita tentang keadaan masing-masing sampai akhirnya Sang Yang Tunggal menceritakan mimpi buruk yang telah dialaminya. Baru saja Sang Yang Tunggal mengakhiri cerita, tiba-tiba terjadi bencana alam besar-besaran melanda Pulau Dewa. Ternyata Nabi Sulaiman telah datang secara diam-diam untuk menghukum Jin Sakor dan para pengikutnya yang telah berkhianat. Ia memasang pusaka Kasang Tumbal sehingga menyebabkan Pulau Dewa diguncang gempa bumi dan banjir besar, serta Gunung Tunggal pun meletus hebat. Para jin pengikut Pulau Dewa menjadi kocar-kacir dan berteriak-teriak mohon ampun. Sang Yang Wenang merasa tidak mampu menghadapi tumbal yang dipasang Nabi Sulaiman dan memutuskan untuk pergi mengungsi. Selain itu, ia juga mengetahui cerita zaman dulu bahwa Sayyidina Anwas pernah bersumpah akan ada keturunannya yang bisa mengalahkan keturunan Sayyidina Anwar. Dan inilah saatnya sumpah itu menjadi kenyataan. Dalam keadaan gawat itu, Naga Anantawasiso mengusulkan supaya Sang Yang Wenang sekeluarga mengungsi saja ke tempat tinggalnya di kerajaan Sapta Pratala yang terletak di dalam perut bumi. Sang Yang Wenang akhirnya menerima usulan tersebut dan segera berangkat dengan dipandu Raja Jin berwujud ular besar itu. Begitulah kisah pihak keturunan Sayyid Anwar. Mereka banyak melahirkan bangsa-bangsa besar pada masa-masa kerajaan Jawa. Tidak sedikit raja-raja keturunan Sayyid Anwar yang menguasai bangsa-bangsa lain di permukaan bumi. Di lain pihak, Sayyid Anwas yang besar dalam asuhan Nabi Adam, keturunannya kemudian menjadi manusia-manusia terpilih mulai dari Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Keturunan Sayyid Anwas juga menumbuhkan suku-suku bangsa superior seperti bangsa Israel, bangsa Arab, bangsa Arya, dan bangsa-bangsa besar lainnya. Dalam perputaran peradaban, keturunan Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas telah banyak yang bersilangan. Persilangan-persilangan inilah yang membuat kehidupan mereka tumpang tindih. Ada keturunan Sayyid Anwas yang kemudian mengikuti jejak pemikiran Sayyid Anwar yang sesat,
Sebaliknya, tidak sedikit pula keturunan Sayyid Anwar yang kembali pada ajaran nenek moyang mereka dan menganut agama yang diajarkan Nabi Adam serta leluhur mereka, yakni Nabi Syis. Terlepas dari semua itu, keturunan-keturunan Sayyid Anwas maupun Sayyid Anwar sama-sama memiliki darah superioritas yang membuat mereka banyak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa lainnya. Rentetan sejarah berikutnya membuktikan 8 agama terbesar di dunia merujuk kepada konsep menyembah Allah yang Maha Esa. Tanpa kita sadari, ternyata mitologi telah berkembang begitu kuat dan mempengaruhi pondasi berpikir kita di zaman modern. Cabang panteisme dari ilmu modern ini mengatakan salah satu ajaran filsafat kuno yang dasarnya menempatkan Tuhan sebagai satu kesatuan dan wujudnya berada di mana-mana, telah memberi pengaruh yang begitu dalam terhadap Paulus dalam membentuk keyakinan Kristiani, dan juga berkembang di India menyusup ke dalam agama Hindu. Selain itu, panteisme ternyata juga berperan besar membentuk kepercayaan agama-agama Asia Timur seperti Buddha, Konghucu, dan Taoisme di Cina. Keyakinan tentang panteisme ini telah berurat akar dalam pola pikir penganut agama-agama besar sehingga mereka tidak lagi memahami kitab suci yang sesungguhnya, namun lebih banyak melestarikan adat dan tradisi yang beranak pinak dari leluhur mereka. Sementara untuk memahami konsep ketuhanan agama-agama, kita harus meneliti apa yang dikatakan kitab suci masing-masing, bukan mencari sumbernya dari tradisi-tradisi kuno. Dan sekali lagi, tanpa kita sadari jika meneliti kitab suci, maka kita akan menemukan bahwa agama-agama besar ternyata memiliki konsep ketuhanan yang sama, menyembah pada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut konsep ketuhanan 8 agama terbesar di dunia menurut kitab suci mereka. Diurutkan berdasarkan jumlah populasi pengikutnya masing-masing. Yang pertama adalah Kristen. Agama dengan populasi penduduk terbesar saat ini, yakni 2,1 miliar pemeluk di seluruh dunia, terkonsentrasi di Eropa, Amerika, Australia, dan Afrika Tengah dan Selatan. Konsep ketuhanan menurut Alkitab adalah dalam Markus 12 ayat 29. Maka jawab Yesus kepadanya, hukum yang terutama adalah dengarlah hai Israel, adapun Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Dan John 5 ayat 30, maka aku tidak boleh berbuat satu apapun dari mauku sendiri, seperti aku dengar begitu aku hukumkan dan hukum itu adil adanya. Karena tiada aku coba hukum sendiri melainkan maunya Bapa yang sudah mengutus aku. Jadi berapa Tuhan Kristen sebenarnya? Apakah Trinitas? Tentu saja bukan. Tuhan mereka adalah satu, yakni Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah Islam. Agama Islam dengan populasi penduduk kedua terbesar di dunia, sekitar 1,7 miliar, dan terkonsentrasi di Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Konsep ketuhanan menurut Al-Quran adalah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Jadi, berapa Tuhan dalam agama Islam? Jelas satu Tuhan, yakni Allah Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang ketiga ada Hindu. Agama Hindu memiliki populasi ketiga terbesar dengan jumlah sekitar 800 juta jiwa dan terbanyak berada di India, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Konsep ketuhanan menurut Weda adalah tertera pada Chandogya Upanishad pasal 6 bagian 2 ayat 1. Di sana tertera Akam Avidetium yang artinya adalah Tuhan adalah satu. Swetasutara Upanishad pasal 6 ayat 9 menyatakan, Dia yang tidak memiliki ibu bapa dan tidak memiliki tuan. Dan Swetasutara Upanishad pasal 4 ayat 19 menyatakan, tidak ada yang serupa dengannya. Ayat di kitab ini sangat familiar dan sangat mirip dengan surat Al-Ikhlas. Jadi berapa Tuhannya Hindu? Apakah 100 dewa-dewi? Bukan. Tuhan mereka adalah satu, yakni Allah yang Maha Esa. Yang keempat ada Buddha. Agama Buddha berkembang sangat pesat di Cina, Tibet, Thailand, dan Asia Selatan. Populasinya sekitar 600 juta jiwa. Konsep ketuhanan menurut Buddha adalah tertera pada Sutta Pitaka, Udana 8 ayat 3. Ketahuilah para biksu bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, dan yang mutlak. Duhai para biksu, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, dan yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para biksu, karena ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, permunculan dari sebab yang lalu. Dan dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Tuhan adalah suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak.
Jadi berapa Tuhannya Buddha? Apakah tidak ada konsep ketuhanan dalam Buddha? Tentu ada. Tuhan Buddha adalah satu, Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima ada Konghucu. Konghucu lebih tepat dikatakan sebagai aliran daripada agama. Namun aliran ini berkembang pesat juga di Cina dengan jumlah pemeluk sekitar 100 sampai 150 juta jiwa. Konsep ketuhanan menurut Konghucu adalah sepenuh iman kepada Tuhan yang Maha Esa, sepenuh iman menjunjung kebaikan, sepenuh iman menegakkan firman gemilang, dan sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh, sepenuh iman menumpuk cita berbakti. Jika diteliti secara seksama, ada kemiripan dengan rukun iman. Agama Konghucu juga mengajarkan hubungan antar sesama manusia atau disebut Rendao, dan bagaimana penganutnya melakukan hubungan dengan Sang Kholik atau pencipta alam semesta, Tiandao, yang disebut dengan istilah Tian atau Sang Di. Orang-orang yang mengatakan konsep ketuhanan Konghucu itu tidak jelas, mereka keliru. Konghucu mengakui adanya satu Tuhan, yakni Allah Tuhan yang Maha Esa. Namun mereka semua tidak menyadarinya. Yang keenam ada Sikhism, agama non-Semitik yang tidak dibawa oleh Nabi namun berkembang pesat di Pakistan dan India di sekitar wilayah Punjab. Sang guru bernama Nanak Sahib. Agama Sikh memiliki sekitar 25 juta jiwa pengikut. Dalam kitab Sri Guru Granth Sahib volume 1 pasal 1 ayat 1 disebut Japoji Mul Mantra dijelaskan, hanya ada satu Tuhan yang eksis, Tuhan yang tidak tampak wujudnya atau Ek Omkara. Sikh adalah agama monoteisme yang menentang Avatar Vada atau reinkarnasi. Jadi, berapa Tuhannya Sikhism? Tentu saja satu, yakni Allah Tuhan yang Maha Esa. Namun sekali lagi, mereka tidak menyadarinya. Lalu yang ketujuh ada Yahudi. Agama Yahudi terbesar ada di Israel, Amerika Utara, dan Eropa. Jumlah pemeluknya saat ini sekitar 15 juta jiwa. Konsep ketuhanan Yahudi tertera pada Perjanjian Lama atau Kitab Taurat, yakni pada Yesaya pasal 45 ayat 5. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Allah. Kemudian ada Keluaran pasal 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan buat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi dan di dalam air. Jangan menyembah pada patung. Itu karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Dan Ulangan pasal 5 ayat 7-9. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi, berapa Tuhannya Yahudi? Apakah Yahweh? Tentu itu salah. Tuhan mereka adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedelapan ada Zoroaster, agama non-Semitik yang dibawa oleh Nabi Zoroaster. Agama ini berkembang 2500 tahun yang lalu di Persia, sekarang di Iran dan India. Pemeluknya saat ini sekitar 4 juta jiwa. Konsep ketuhanan menurut Zoroaster adalah ada pada dua kitab Asatir dan Awesta. Pada kitab Awesta, buku kitab Yasna, pasal 31 ayat 7-11 menyatakan, Tuhan adalah Sang Pencipta, Maha Besar, tidak memiliki anak dan orang tua. Lagi-lagi ini sangat mirip dengan surat Al-Ikhlas. Jadi berapa Tuhannya Zoroaster? Tentu saja satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setiap agama mengakui hanya ada satu Tuhan, Allah yang Maha Esa, lalu mengapa ada begitu banyak Tuhan dalam kepercayaan dan tradisi-tradisi kuno mereka? Jawabannya mungkin bisa ditelisik dalam kepercayaan pagan. Salah satu keyakinan paling tua di dunia yang percaya bahwa Tuhan terdiri dari beberapa unsur seperti dewa-dewi Mesir kuno, Yunani kuno, dan India kuno. Konsep panteisme inilah yang menyusup masuk dalam pola pikir tokoh-tokoh kepercayaan tertentu sehingga para pengikutnya mengikuti dengan sepenuh hati tanpa perlu lagi membuka kitab-kitab suci mereka. Padahal seandainya semua pengikut agama-agama besar ini menyembah satu Tuhan yang Maha Esa, maka 90% dari populasi dunia adalah pemeluk satu agama, yakni Islam, sumber keselamatan, rahmatan lil alamin. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.